Shalom, saya Jacob Jefferson Ririhena, mahasiswa PPG tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 1520 2501 041228. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya membuat video pembelajaran di kelas 8 di SMP Negeri 2 Tewang Sanggalanggaring, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Mana semangatmu? Semangatku. Semangat pagi. Oke, beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan buka dengan doa. Dan Bapak minta Viola untuk berdoa buat kita. Mari berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau memulai kegiatan belajar kami. Semoga kami memberikan kami kepintaran dan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak ingin absen dulu untuk kehadiran kalian. Davino? Hadir. Denny? Hadir, Pak. Hadir. Deborah? Hadir, Pak. Hadir. Marisa? Hadir, Pak. Hadir. Maria? Hadir, Pak. Hadir. Rizko? Hadir, Pak. Rizky? Hadir, Pak. Viola? Hadir, Pak. Oke. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan topik hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Namun sebelumnya kita harus ada namanya tujuan pembelajaran. Jadi dalam materi ini, dalam pemaparan materi ini, kita harus sampai pada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan yang pertama adalah peserta didik menjelaskan arti nilai, dapat menjelaskan arti nilai. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal atau dapat menyebut ayat Alkitab dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kemudian lagi yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan remaja Kristen. Yang keempat terakhir, yaitu peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu adalah goal. Tujuan pembelajaran kita itu goal. Jadi dalam materi yang nanti Bapak paparkan, Bapak mengharapkan kalian mencapai tujuan pembelajaran. Ya, oke, kita lanjut. Hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Ya. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, apa itu nilai? Marisa, apa itu nilai? Nilai adalah tafsiran harga sesuatu atau harga kepandaian. Oke, nilai adalah tafsiran harga atau bisa disebut juga nilai dari kepandaian. Ada tolak ukur, ada ukurannya. Seseorang itu pandai dari umpamanya, habis ulangan, habis ujian, ya kan? Lalu hasil ulangan ujian keluar, bentuknya nilai. Ada yang dapat 100, ada yang 90, ada yang 80, mungkin ada yang cuma 50, nggak sampai KKM. Ya, tapi itu nilai, ya. Oke. Kita simpan jawaban dari Ica. Kita akan belajar tentang pengertian nilai. Nilai atau value dalam bahasa Inggris, ya, adalah perasaan tentang apa yang diinginkan atau yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, ya, yang memiliki nilai itu. Jadi dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi pengertian nilai, ada nilai dalam diri seseorang. Dalam diri kamu, dalam diri kamu Viola, juga dalam diri Bapak. Ada nilai.
Namun nilai itu dibilang adalah perasaan tentang apa yang diinginkan. Jadi umpamanya, ambil contoh, Deborah punya satu keinginan, tapi keinginan itu belum tercapai. Lalu kemudian karena belum tercapai, Deborah emosi, kesel. Nah, nilai itu orang bisa menggambarkan, oh Deborah kayak gitu. Oh Deborah seperti itu. Oh iya. Nah ini orang punya satu ukuran tentang kamu Deborah. Oh Deborah tuh orangnya emosian ya. Nah, gitu. Jadi kamu menilai Deborah. Iya. Ya ini karena unsur ada permainan perasaan. Oke. Yang berikut, nilai dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harga. Dalam tafsiran, ya, harga sesuatu, harga kepandaian, sedikitnya isi, kadar atau mutu. Ya, jadi benar tadi dibilang. Nilai tadi apa? Ica tadi bilang apa? Nilai adalah Tafsiran harga, tafsiran harga, harga sesuatu. harga sesuatu. Oh ya, benar. Jadi nilai itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Yang berikut. Bagian besar nilai. Ada 3 bagian besar nilai menurut Profesor Dr. Notonegoro. Ya, yang pertama adalah nilai material, yang kedua nilai vital, yang ketiga nilai rohani. Nilai rohani itu dibagi lagi menjadi 4 nilai, yaitu 1 nilai kebenaran, 2 nilai keindahan, 3 nilai moral, dan 4 nilai religius. Oke? Iya, itu menurut Profesor Dr. Notonegoro. Ya. Yang berikut. Apa itu nilai-nilai Kristiani? Ya. Viola, apa itu nilai-nilai Kristiani? Nilai Kristiani itu apa? Masih belum bisa jawab. Deborah, apa nilai-nilai Kristiani? Nilai yang sudah ditentukan Allah dalam firman-Nya. Oke, kita simpan ya jawabannya Deborah. Ya, kita akan lihat slide berikut. Nilai-nilai Kristiani. Ya. 1. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Artinya, hendaknya memiliki sikap yang sama dengan Allah. Memiliki sikap yang sama dengan Allah. Memiliki perilaku yang sama dengan Allah. Ya. Yang kedua, nilai Kristiani adalah sikap dan tindakan berdasarkan standar yang ditentukan Allah dalam firman-Nya dan bukan standar manusia yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Jadi apa yang dikatakan Deborah itu benar. Jadi nilai Kristiani, nilai yang sudah menjadi standar Allah. Ya. Jadi standar Allah, bukan standar manusia. Kalau standar Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mestinya standar Allah itu ada pada kita. Jadi ada nilai kasih juga dalam diri kita. Amin? Amin. Oke. Ya, kita lanjut. Nilai-nilai Kristiani menurut Petrus. Ya, Petrus mau mencoba untuk menggambarkan nilai-nilai Kristiani. Itu ada 6. Ada di sini yang bawa Alkitab di handphone. Ica, silakan coba baca. Nilai yang pertama adalah nilai kebenaran. Matius 5 ayat 37. Ica coba baca. Ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Iya. Jika ya, katakan ya.
Jika tidak, katakan tidak. Itu kebenaran. Tapi coba, jika ya, katakannya tidak. Itu adalah kebohongan. Itu adalah kebohongan. Jadi memang kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, kalau ya lalu kita ngomong tidak, itu kebohongan. Yang berikut, nilai kesalehan. Ayub 29 ayat 4. Coba Ica baca. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi Alkitab menggambarkan seorang ya yang punya kepribadian yang benar-benar saleh, dan dia itu adalah Ayub. Ya, oke. Yang berikut adalah nilai kekudusan. Matius 5 ayat 8. Ica baca. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat pribadi yang kudus. Mereka akan melihat Allah. Allah itu pribadi yang kudus. Jadi berbahagialah orang yang kudus. Jadi kalau kudus, bisa ketemu dengan kudus. Jadi kalau tidak kudus, nggak bisa melihat Allah. Allah pribadi yang kudus. Kayak contoh, kalau dalam kalian belajar ada belajar ilmu listrik, itu kan ada positif, negatif. Positif dan negatif nggak bisa ketemu, betul? Iya. Tapi kalau positif dengan positif bisa ketemu nggak? Bisa. Gitu. Negatif dengan negatif ketemu bisa nggak? Bisa. Nah, kepribadian Allah, nilai kekudusan ini, seperti Matius 5 ayat 8, memang kalau kita mau bisa datang kepada Allah, kita harus punya kehidupan yang adalah memiliki nilai kekudusan. Ya. Jadi kita bisa jumpa dengan Allah. Kalau berdoa tuh plong, enak begitu. Kenapa? Karena kita tidak ada lagi pikiran-pikiran, rasa tertuduh, berdosa. Kita tuh hidup sudah disucikan, lalu datang berdoa kepada Tuhan. Ya. Oke, berikut nilai kesetiaan. Wahyu 2 ayat 10b. Ya, coba Ica baca. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Iya, ini bicara kesetiaan. Jadi nilai kesetiaan itu juga penting. Petrus menggambarkan nilai kesetiaan itu penting. Nilai yang dimana Allah akan melihat kita ini benar-benar dalam kekristenan kita ini, kita setia nggak? Gitu. Ya, kita setia nggak? Gitu. Kalau kita setia, maka kita akan ada pada satu kesenangan yang dimana Tuhan sudah tentukan bagi engkau dan saya. Ya, oke. Yang berikut, nilai keutamaan. Ica baca lagi Ica. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, itu nilai keutamaan. Kita agak cepat saja sedikit. Yang terakhir nilai kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 35. Baca lagi Ica. Nilai kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihanilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Oh, ini ada dua. Ini namanya disebut hukum kasih. Ya, hukum kasih yang pertama mengasihi Allah. Ya, yang kedua mengasihi sesama manusia. Ya, jadi ini penting. Hukum kasih ditutup dengan hukum kasih. Petrus menulis dalam poin yang ke-6 hukum kasih. Ya,
yaitu nilai kasih. Dalam nilai Kristiani menurut Petrus. Kita lanjut. Ya, kita akan menyaksikan video yang dimana di video itu ada nilai-nilai. Dalam video ini, nanti setelah video ini selesai, Bapak akan tanya, ada nilai apa di situ? Ya, disimak ya. Oke? Oke, iya. Bapak mau tanya, dari video tadi, ya, Viola, nilai apa yang kamu dapati di situ? Nilai kasih, iya, nilai kasih. Denny, apa nilai yang kamu dapat di situ? Nilai apa? Kesetiaan. Nilai kesetiaan. Oke, Rizky? Nilai keutamaan. Ada semua ya dari nilai-nilai yang ditulis sama Rasul Petrus. Ada ya. Nilai kasih, ya benar. Dia terima kasih. Ya, dia dapat kasih dari orang yang mengasihi dia. Dia nggak mau nikmati sendiri. Tapi dia mau berbagi kasihnya kepada orang lain. Terus tadi nilai, Denny bilang tadi nilai kesetiaan. Ya, nilai kesetiaan. Dia benar-benar setia ya. Oke, nilai keutamaan juga ya. Oke, dia tahu bahwa dia sudah terima dan dia tahu orang-orang mana yang menjadi keutamaan dia untuk dia berbagi kasih. Oke, bagus. Iya. Berikut, sebelum kita masuk di dalam slide berikut, Bapak ingin ajak kita bermain sedikit, ya. Oke, di depan kalian ini ada puzzle. Nah, puzzle ini ya ada tulisan kasih, ada tulisan sukacita, ya diacak dulu, ya biar nanti baru disusun.
Oke. Nah, coba kerjasama dalam kelompok disusun bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, coba. Yuk, kerjakan. Oke, sudah. Iya, terima kasih. Nah, sekarang Bapak mau tanya sama kalian. Kalian sudah menyusunnya dengan baik. Gak kebetulan loh. Bapak tuh beli pasal, ternyata pasalnya tuh ada 9. Ya, ada 9 dan sesuai dengan materi kita, pembelajaran kita. Nah, seandainya saja Bapak bertanya, kalau seandainya pasal ini hilang 1, dia hilang 1. Nah, kira-kira sempurna nggak? Nggak sempurna. Gitu. Nilai-nilai Kristiani yang sudah menjadi standar Allah, kalau hilang 1, nggak sempurna. Jadi kita memang harus berusaha untuk sempurna. Iya. Oleh sebab itu, makanya harus lengkap. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu 9 buah roh itu benar-benar harus ada dalam hidup kita. Nah, ini kita perhatikan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan merupakan fondasi yang mencerminkan beberapa aspek dari sifat Allah. Jadi itulah standar Allah yang tadi Ica bilang. Yang pertama adalah kasih. Ya, kasih adalah tindakan tanpa pamrih, ya, tanpa imbalan atau balasan. Jadi orang yang berbuat kasih, dia berbuat tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan, wah nanti kalau saya buat, nanti dia pasti buat juga buat saya. Kalau saya hari ini traktir dia makan pentol, pasti besok dia traktir saya makan pentol. Iya. Gak seperti itu. Jadi kalau kasih, ya kasih. Kalau besok dia tidak bisa balas kita, ya nggak apa-apa. Ya, itu nilai kasih yang menjadi nilai dalam buah roh. Ya. Yang kedua adalah sukacita. Ya. Oke. Kita lanjut. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Iya. Damai sejahtera adalah ketenangan hati. Ya, bersumber pada kesadaran bahwa seluruh kehidupan kita berada di tangan Allah. Jadi kesadaran bahwa hidup kita itu berada di tangan Allah. Ya. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kesabaran. Sabar. Iya. Kalau Maria diganggu sama Viola, marah nggak? Cuma diganggu. Nggak marah? Oh, sabar berarti. Itu sabar. Ya. Kalau Deborah diganggu sama Ica, diganggu aja. Gitu. Marah nggak? Enggak. Nah, itu berarti sabar. Nah, nilai kesabarannya ada tuh. Ya. Oke. Yang berikut. Nilai apa? Kemurahan. Oke, kita lanjut lagi yang keenam. Nilai kebaikan. Adalah sikap hidup seseorang dengan rela hati memberikan pertolongan kepada orang lain dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Yohanes 3 ayat 16. Coba Ica baca Yohanes 3 ayat 16. Iya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar kasih Allah, itu karena kebaikan Allah. Dia beri anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita semua. Kita ini semua manusia berdosa. Oleh karena penebusan Yesus yang keras di Kayu salib. Nah itu, di kayu salib. Karena di kayu salib, makanya kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan penebusan dosa. Ditebus, dibayar lunas. Ya, itu karena kebaikan Allah. Ya, dengan memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya cuma satu, enggak dua, tunggal satu. Ya, oke. Yang berikut, yang ketujuh adalah nilai Kesetiaan. kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani pistis, artinya layak dipercaya. Istilah lain adalah melakukan segala sesuatu dengan tekun. Oh, setia. Wah, melakukan terus menerus. Walaupun hasil belum ada, tetap setia. Nah, berdoa, itu ada nilai kesetiaan di situ. Berdoa hari ini tapi belum dijawab, besok doa lagi, belum dijawab, lusa berdoa lagi, belum dijawab, terus dan terus. Ya, terus dan terus. Bapak pernah mengalami yang kayak begitu. Berdoa terus. Ada Bapak punya cerita unik. Waktu itu mulai muncul yang namanya handphone, ya, handphone. Lalu kemudian Bapak kepingin punya handphone. Bapak berdoa, Tuhan, aku pingin punya handphone. Tapi besok belum ada dikasih handphone. Besok berdoa lagi, minta handphone lagi. Besoknya lagi belum dikasih handphone, berdoa lagi. Terus seminggu, 2 minggu, sebulan. Sampai-sampai Bapak kalau nonton TV, pegang remote TV itu sambil nyanyi. Dalam nama Yesus, remote jadi handphone. Itu iman. Terus begitu. Wah, mungkin kalian kalau dengar gitu ketawa ya. Ini remote Pak, bukan handphone. Tapi tindakan iman. Terus berdoa. Satu waktu Bapak punya handphone. Sampai pernah satu kali Bapak punya handphone sampai 3. Iya. Itu karena setia. Setia terus dan setia terus. Oke. Yang berikut adalah kelemah lembutan. Ya, Matius 5 ayat 5. Coba Ica baca. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang terakhir, 9, penguasaan diri. Ya, penguasaan diri adalah suatu sikap seseorang yang mampu mengontrol dirinya secara baik dan benar. Penguasaan diri itu kalau di sekolah nih, kalian nih, ya, dibullying, ya. Kalau dibullying, balas nggak? Sebenarnya tidak perlu balas. Cukup datang lapor guru. Bu, saya dibullying. Pak, saya dibullying sama si A. Wah, gitu. Jangan dibalas. Kalau dibalas berarti pada kita tidak ada nilai penguasaan diri. Jadi harus penguasaan diri itu ada pada kita. Ya. Apalagi, mungkin digosip gitu ya. Penguasaan diri ada pada kita. Jangan kita balas. Datangin yang orang gosip, lalu kita marah-marahin. Kita nggak ada penguasaan diri. Tapi kalau kita ada penguasaan diri, kita cari tahu dari mana sumber pertamanya yang mengeluarkan gosip ini
tentang diri kita. Kita cari tahu. Lalu waktu kalau kita tahu, kita sudah ketemu orang yang pertama kali menggosip kita, jangan kita marahin, tapi kita tanya baik-baik dengan dia. Dari mana sampai kamu bisa ngomong begini? Bagaimana sampai kamu bisa gosip aku seperti ini? Nah, dari situ kita lihat dia. Mungkin dia bilang, oh enggak, aku karena habis kemarin kamu sakiti aku nggak bisa balas. Karena aku nggak bisa balas, jadi aku gosipin aja. Nah, ketahuan berarti dia memang buat ya. Oke ya. Oke. Ya, kegiatan pertama, tugas yang pertama, jawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja kalian di meja itu. Dijawab. Ya. Dijawab, nanti Bapak akan mau ngecek. Ya. Ya, dijawab. Deborah sudah? Sudah. Oke, kita cek Deborah punya. Ya. Pertanyaan nomor 1. Ya, kalau masih ingat. Sebut arti nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nilai adalah harga atau tafsiran harga. Nomor 2. Sebutkan 3 bagian besar. Ya. Nilai menurut Profesor Dr. Notonegoro. Nilai material. Nilai material 1. Nilai vital. Nilai vital 2. Nilai rohani. Nilai rohani 3. Oke, good. Ya. Yang ketiga, sebutkan apa itu nilai Kristiani. Nilai yang sudah ditentukan Allah dalam firman-Nya. Nilai yang sudah ditentukan Allah dalam firman-Nya. Oke. Yang keempat, sebutkan 4 nilai Kristiani menurut Rasul Petrus. Nilai Ya. kebenaran. Nilai kebenaran, Nilai kekudusan. nilai kekudusan, Nilai kesetiaan. nilai kesetiaan, Nilai keutamaan. nilai keutamaan, Nilai kesalehan. nilai kesalehan, Nilai kasih. nilai kasih. Ya, oke, bagus. Yang kelima, ya. Sebutkan 9 buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih. Kasih, Sukacita. sukacita, Damai sejahtera. damai sejahtera, Kesabaran. kesabaran, Kemurahan. kemurahan, Kebaikan. kebaikan, Kesetiaan. kesetiaan, Kelemah lembutan. kelemah lembutan, Penguasaan diri. dan penguasaan diri. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, ya. Kita akan lanjut pada kegiatan yang berikutnya, yaitu di lembaran kalian di belakang itu, pada halaman 2, itu ada sebuah pohon dengan 9 buahnya, namai buah-buah itu. Jadi namai buah-buah itu, acak juga boleh. Kamu pingin buah yang paling bawah itu dinamain apa, buah roh apa namanya, silahkan. Semua sudah? Sudah. Oke, kita akan cek ya salah satu dari kalian. Iya, Bapak mau ceknya Davino deh, Davino. Sini Davino. Coba bawa hasilmu ke sini. Kita mau cek Davino. Ya, sambil tunjuk ke teman-temanmu. Nah, sambil kamu tunjuk ke teman-temanmu, lalu kamu sebut buah ini aku namakan apa. Lalu buah yang ini aku namakan apa. Tunjuk begini. Nah, seperti ini. Ya, oke. Ya, coba tunjuk. Nah, buah yang mana? Yang pertama dulu. Buah ini saya Buah ini? makan kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Oke, terus Ini sukacita. sukacita. Terus Kasih. kasih. Oh, kasih yang paling kecil ya. Ya. Oh, jadi kalau kamu yang besar buat kamu, kecilnya buat orang ya. Oh, oke. Ya. Damai sejahtera. Damai sejahtera, Kesabaran. kesabaran, Kemurahan. kemurahan, kebaikan. Terus Penguasaan diri. penguasaan diri. Ya, oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Ya. Ya. Kita sudah selesai dan pada pagi hari ini Bapak akan berikan sebuah refleksi bahwa
dari tujuan kita tadi, satu, kita dapat menjelaskan apa itu nilai, ya kan? Yang kedua, kemudian kita bisa menyebut ya ayat Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ya. Yang terakhir, kemudian kita bisa mempraktekkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, sebelum kita akan tutup, Bapak minta nanti Deborah bawa kita di dalam doa untuk kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Deborah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mengakhiri pelajaran kami, kiranya Kau memberkati pelajaran ini agar dapat kami ingat dan kami mengerti. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pagi ini, Bapak mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti materi pembelajaran pagi ini, dan Bapak berharap itu benar-benar ada dalam pengetahuan kalian dan dapat kalian praktekkan. Oke, sebelum kita bubar, mari kita yel-yel lagi. Mana semangatmu? Semangat, Bu! Semangat pagi! Oke, beri tepuk tangan.